harusnya tidak terkejut kalau saya boleh mengatakan secara sederhana, basis yang saya sampaikan sebenarnya riset yang dikerjakan mulai 2015 ya, dan kemudian di tahun 2018 saya pernah membuat artikel, dan artikel ini sudah terpublikasi waktu itu dengan judul neo-otoritarianisme. Karena saya khawatir sekali dengan format politik yang dikuasai kartel politik atau cartelized political system itu ya, itu akan melahirkan penghilangan elemen penting di dalam demokrasi, yakni hilangnya oposisi. Kemudian yang kedua, partai kian bertransaksional dalam politik ya, dan itu melahirkan memusatnya kekuasaan di tangan para kartel. Dan apa dampaknya? Dampaknya adalah ruang-ruang kebebasan sipil itu akan mengecil atau menjadi kerdil. Dan itu sudah saya sampaikan untuk mengingatkan apa yang terjadi kemungkinan di 2019 bahkan di 2020 ini. Sehingga sebenarnya apa yang terjadi sepanjang 2020 itu bukan hal yang mengejutkan bagi saya, karena riset sebenarnya ini hanya mengulang secara konstan apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Penangkapan, kriminalisasi, kemudian ada tekanan atau represi hingga mengakibatkan kematian dan seterusnya, yang sayangnya itu menjadi impunitas atau tidak bisa dipertanggungjawabkan apa yang telah terjadi. Jadi situasi ini sebenarnya kan cara bacanya mungkin tidak sekedar personal atau individual ya, orang-orang, tetapi juga perlu menyimak bagaimana sistem bekerja, terutama sistem politik, sistem hukum yang bekerja di dalam politik kekuasaan hari ini. Nah, penanda atas apa yang dilakukan atau apa yang terjadi di masa Jokowi itu kan argumen terkait dengan perkembangan demokrasi kan trennya menurun. Ya, hanya istana saja yang merasa meningkat gitu ya. Karena tren menurun itu juga ada proses saintifikasinya. Yang saya maksud proses saintifikasi itu ya berbasis pada penelitian di lapangan dan kemudian mencoba mengkonfirmasi, mendapati jawaban, survei dan seterusnya. Mari kita simak misalnya studinya Meissner. Meissner mengatakan defektif demokrasi. Atau studinya Fedis di tahun 2017, dia sudah mengatakan ada indikasi democratic setbacks ya. Atau regression, demokrasi regression yang dikemukakan oleh F.W. Burton dan Aspinall, atau Thomas Power menyebutkan di studi tahun 2018 menyebutnya sebagai authoritarian turn di masa Jokowi. Jadi riset-riset ini kan seharusnya menjadi penanda ya bahwa sistem kita ini ada yang salah. Harusnya kalau memang sudah ada kritik semacam itu kan harus ada segera koreksi. Apa nih yang salah, apa yang keliru, apa yang harus diperbaiki, dan sistem mana yang sebenarnya melahirkan ketidakpercayaan pada publik, atau sistem mana yang justru merugikan atau menjauhi dari mandat konstitusi. Jadi kembali kepada sebuah cara pandang yang tidak melihat personal ya. Kalau personal ini kan semua bisa bicara tentang kebaikan atau kebajikan atau atas nama hal-hal yang sifatnya moralis gitu ya. Tetapi faktanya itu adalah tidak begitu. Faktanya apa yang terlihat di lapangan, pengerdilan ruang kebebasan sipil, atau bahkan sekarang saya melihat kecenderungan ke depan ini perlu lebih diwaspadai, yakni pemanfaatan peradilan sebagai medium untuk melegitimasi kuasa politik. Ini yang saya sebut sebagai judicialization of authoritarian politics. Kenapa? Karena penandanya itu ada di beberapa titik ya. Misalnya kasus Novel Baswedan di tahun 2020 ini. Kita menyaksikan Novel Baswedan dengan sangat tegas mengatakan jangan hukum mereka yang sebenarnya tidak bersalah. Atau bentuk rekayasa yang diduga sebenarnya hanya menyembunyikan kepentingan siapa yang seharusnya
tanggung jawab. Atau misalnya ketika kita menyaksikan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, di mana revisi undang-undang itu berlangsung secara kilat dengan substansi yang sebenarnya tidak cukup mendapat bahan perdebatan publik, memperpanjang usia Majelis Hakim Konstitusi, yang di tengah kita menyaksikan ada produk-produk hukum yang sebenarnya cukup kontroversial di hadapan meja persidangan Mahkamah Konstitusi, seperti revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, Minerba, dan seterusnya. Jadi pembentukan hukum sendiri harus mendapat perhatian yang perlu lebih ya, agar kita lebih waspada apa yang akan terjadi di masa mendatang. Karena karakter pembentukan hukum di Indonesia hari ini itu sudah mencerminkan apa yang kita bisa sebut sebagai autocratic legalism atau legalisme autokrasi. Apa itu autocratic legalism? Dia hanya memanfaatkan kepentingan para penguasa di dalam memastikan kekuasaan itu bekerja dan menangguk keuntungan, dan itu dilegalkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dan ini sekarang semua terjadi dengan terang benderang dalam situasi di mana kekuasaan sangat menghamba pada kuasa modal. Pernyataan itu sebenarnya menyiratkan ketidakpekaan terhadap problem demokrasi, kan? Bahwa kita tahu salah satu upaya yang diperjuangkan dalam gerakan reformasi itu adalah pembatasan kekuasaan, dan salah satunya adalah membatasi kekuasaan presiden. Terlebih Indonesia di dalam sistem konstitusinya itu memilih sistem presidensial, artinya memang kuasa presiden itu sangat besar hari ini, dan itu artinya kalau tidak dibatasi dengan 2 periode akan berpotensi tentu misuse of power. Dan apa yang kita saksikan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini kan tren-tren yang saya sebut dari para ahli atau ilmuwan dalam jurnal-jurnal ilmiah itu menyebutkan begitu. Jadi kalau dibantah atau kalau hendak berargumen sebaliknya, tolong dong dibantah dengan argumen yang saintifikasinya jelas gitu. Jadi nggak sekedar ucapan yang tidak ada dasar argumentasi ilmiahnya gitu. Nah, yang kedua, saya merasa bahwa dorongan untuk 3 kali periode itu terlalu dini dia menyatakan itu, dan tidak pantas rasanya di tengah kita sedang berhadapan dengan situasi pandemi, di mana orang sedang berpikir bertarung dengan nyawa diri mereka, keluarga, atau komunitas sosialnya. Tapi ini masih saja berpikir, bisa-bisanya masih berpikir tentang perpanjang kekuasaan. Ini kan sebenarnya seperti tidak peka dalam soal demokrasi dan tidak peka terhadap konteks bahwa Indonesia sedang terdera situasi pandemi yang sebenarnya sangat menyakitkan bagi kita semua situasinya. Nah, yang ketiga tentu secara ketatanegaraan ahistoris sekaligus menjauhi dari mandat reformasi. Dan tanda-tanda ini sebenarnya kalau cara baca dikaitkan dengan apa yang telah dituliskan oleh banyak para peneliti, itu sebenarnya tanda-tanda yang memperkuat argumen tentang menguatnya otoritarianisme atau the rise of authoritarianism in Indonesia's politics. Itu bukan saya saja di tahun 2018 yang mengatakan itu, tetapi kemudian di tahun 2019 ada tulisan Democratic Decline yang ditulis oleh Aspinall lagi, Fossati dan F. Burton dan Muhtadi di tahun 2020, dan ada Greg Ville yang kemarin baru terbit di bulan Desember juga tentang
soal kendali represif yang terjadi di dalam pemerintahan sekarang. Jadi saya patut khawatir dengan perkembangan ketatanegaraan yang semakin secara politik itu justru merawat cartelized political system atau sistem politik kartel, sementara peradilannya sendiri itu semakin melegitimasi dari proses-proses yang otoritarian, dan sementara pembentukan hukum kita tahu di level undang-undang atau peraturan perundang-undangan di level undang-undang ini itu pembentukan hukumnya kan DPR dan Presiden, dan ini juga semakin memperlihatkan karakter yang disebut autocratic legalism dalam kerangka otoritarian.